Halo, namaku Yufiko Shiva Kamila. Di sini aku akan menjelaskan tentang musik abad pertengahan. Yang aku bawakan pada hari ini itu ada 3 bab. Bab yang pertama, musik monofon Gregorian. Bab yang kedua, troubadour, trouvere, dan minnesang. Dan bab yang ketiga adalah musik polifon abad pertengahan. Musik monofon Gregorian. Buat teman-teman yang belum tahu, apa sih monofon itu? Istilah monofon itu terbuat dari kata monos yang artinya tunggal dalam bahasa Yunani dan phoneo yang artinya berbunyi. Jadi maksud dari istilah musik monofon adalah suatu jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara. Nama Gregorian awalnya berdasar dari istilah Carmen Gregorianium yang artinya nyanyian Gregorian. Dicetuskan oleh Sri Paus Leo keempat pada suratnya yang disampaikan untuk seorang pemimpin biara, Abbas Honoratus. Karangan-karangan yang pertama kali menjelaskan bahwa adanya tangga nada Gregorian itu disusun oleh beberapa biarawan seperti Hucbald. Ia menjadi terkenal karena tulisannya De Harmonica Institution yang berarti tentang pengajaran harmoni. Seluruh musik Gregorian berdasarkan dari tetrachord atau 4 nada D, E, F, G, yang dengan kata lain di atas 4 tangga nada ini disusun 4 tangga nada Gregorian otentik dengan nada D, E, F atau G sebagai nada dasar. Sedangkan satu chord di bawahnya terdapat tangga nada pelagal yang bersangkutan. Maka terbentuklah 4 modus atau sistem modalitas Gregorian. Pada musik Gregorian terdapat tempat nada finalis dalam tangga nada tertentu yang merupakan keistimewaan. Lalu, pada abad ke-10, teori modalitas Gregorian masih dilengkapi dengan teori tentang tangga nada dominan, serta adanya heksachord yang berasal dari kata Yunani hex yang artinya 6 dan chord yang artinya dawai. Diartikan sebagai suatu deretan dari 6 nada berturut-turut dengan setengah nada di tengah-tengah. Selanjutnya aku bakal ngejelasin teori irama dalam musik Gregorian. Pertama ada perbedaan antara birama dan irama. Birama di sini merupakan suatu sistem tekanan yang tetap, sementara irama terlepas dari suatu sistem tekanan. Kedua, ada perbedaan antara irama perkusi dan irama nyanyi. Kalau irama perkusi itu memiliki dinamika yang seolah-olah statis, yang artinya keras dan lembutnya tuh sama. Sementara irama nyanyi memiliki dinamika yang bersifat dinamis, yang artinya keras dan lembutnya dapat berubah-ubah. Yang ketiga, ada aksen pada bahasa Latin, yaitu arsis yang berarti pengangkatan dan tesis yang berarti penurunan. Keempat, ada irama Gregorian. Irama Gregorian selalu dimulai dengan arsis yang bersifat kuat, pendek, crescendo, dan berakhir dengan tesis yang bersifat lemah, panjang, decrescendo. Panjangnya nada Gregorian juga relatif, dapat dipercepat dan dapat diperlambat, sesuai dengan adanya arsis atau tesis. Suatu tesis nggak pernah secara langsung diikuti dengan tesis lain, namun suatu arsis dapat langsung diikuti oleh arsis lain. Maka dari itu, dalam musik Gregorian hanya terdapat pola irama biner yang namanya iambos atau pendek, panjang, atau pola irama terner yang namanya anapaestheus, pendek, panjang. Lalu yang akan dibahas selanjutnya adalah bentuk-bentuk musik Gregorian. Yang pertama ada aksentus atau psalmodi, sebuah mazmur yang terdiri dari ayat-ayat dengan jumlah suku kata yang berbeda-beda. Terdiri dari initium yang terletak pada awal ayat kalimat untuk mengantar pada nada tenor. Lalu ada mediatio yang berada di tengah ayat ditandai dengan asteriskus atau titik 2 dan berupa kadens setengah, biasanya dengan melisma kecil. Selanjutnya ada flexa, suatu cengkok sebelum mediatio bila kalimatnya terlalu panjang. Yang terakhir ada terminatio, pada akhir kalimat untuk mengantar melodi dan tenor kepada nada finalis. Psalmodi ini biasa dipakai terutama untuk ibadat harian atau pembawaan mazmur. Ada juga psalmodi responsorial, suatu bentuk khusus yang terdiri dari antifon dan satu ayat saja. Yang kedua ada konsentus. Konsentus meliputi nyanyian Gregorian yang non-resitatif, dibedakan dengan gaya silabis atau satu nada untuk satu suku kata, dan gaya melismatis atau satu suku kata dengan satu kelompok nada. Di dalam konsentus terdapat antifon yang artinya refrain yang mengapiti ayat-ayat mazmur. Lalu ada responsorium, sebuah antifon panjang dengan hanya satu ayat mazmur dalam gaya melismatis. Lalu ada ordinarium, nyanyian ibadat ekaristi atau misa. Ada juga himne, nyanyian dengan jumlah suku kata tertentu yang syairnya tersusun menurut pola irama Yunani.
Lalu yang ketiga ada bentuk baru lagu Gregorian mulai dari abad ke-10. Yang pertama ada tropus, merupakan tambahan pada suatu lagu Gregorian. Lalu yang kedua ada sekuensi, merupakan tropus dalam bentuk khusus. Terdapat sekuensi klasik dan sekuensi sanjak. Yang keempat ada drama liturgi atau Mysterienspiel. Dari tropus, introitus, Hari Raya Paskah, dan Natal berkembang dialog-dialog yang dinyanyikan dan diragakan. Maka berkembanglah drama-drama kecil yang awalnya dimainkan dalam rangka peribadatan. Troubadour, trouvere, dan Minnesänger. Troubadour, trouvere, dan Minnesänger adalah musik yang memiliki lirik pada abad pertengahan di akhir abad 11. Nama troubadour berasal dari kata Perancis Selatan troubar. Nama trouvere berasal dari kata Perancis trouver yang berarti menemukan, dan nama Minnesang berasal dari bahasa Jerman atau Mine berarti asmara dan Sanger berarti penyanyi. Pada musik troubadour dan trouvere terdapat jenis dan beberapa bentuk lagunya. Yang pertama ada tipe litani atau bentuk pembawaan paling kuno. Yang ke-1, chanson de geste. Cerita tentang pahlawan dalam ayat panjang yang tiap potongannya berakhir dengan cengkok khas. Yang kedua ada bait, potongan-potongan yang disusun secara teratur dengan jumlah ulangan tertentu dalam tiap ayat atau bait. Yang ketiga ada routrouge, bait dengan 3-5 baris ditambah refrain, atau bait dibawakan solis dan refrain dibawakan oleh kelompok. Tipe kedua adalah tipe sekuensi atau bentuknya sama dengan bentuk sekuensi rohani. Yang ketiga ada tipe kanzon atau berdasarkan bentuk himne. Kanzon ini terbagi dua. Yang pertama kanzon berbait atau berbentuk bar A, B, C, D. A, B di sini pertanyaan dan C, D adalah jawaban. Yang kedua adalah kanzon berputar A, B, C, D, B. Atau pada akhir baris kedua diulang sebagai penutup. Tipe yang keempat adalah tipe rondo atau nyanyian berbait dengan refrain. Tipe rondo ini terbagi menjadi 3, yaitu balad seperti kanzon berbait dengan refrain yang terletak pada akhir lagu. Yang kedua ada virelai seperti kanzon berbait namun dengan refrain yang dipakai pada awal dan akhir lagu. Yang ketiga ada rondo, dialog antara kur dan solo di mana keduanya memakai lagu yang sama. Lalu isi syair pada musik-musik ini, isi nyanyiannya bersifat hiburan yang bermutu dan sopan. Biasanya temanya itu asmara atau tentang tarian dan bersifat lagu rakyat. Lalu selanjutnya ada Minnesang. Minnesang ini muncul itu di pertengahan abad 12 dengan lirik bahasa Jerman kuno. Karena isi pokoknya tentang asmara maka disebut Minnesang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Mine itu artinya asmara dan Sanger berarti penyanyi. Asal-usul Minnesang ini kurang begitu jelas. Mungkin diciptakan berdasarkan dengan lagu rohani atau langsung mengganti syairnya aja atau yang biasa disebut kontrafaktur. Tapi mungkin juga diambil dari lagu profan lokal. Lalu melodi-melodinya ini dikarang oleh penciptanya sendiri. Setiap nyanyian itu punya lagu sendiri tapi juga mungkin diambil dari nyanyian lain. Irama musik Minnesang itu sendiri sama seperti halnya dengan musik troubadour dan trouvere. Irama Minnesang itu nggak begitu jelas juga karena notasi Gregorian waktu itu belum berkembang. Untuk pementasannya pengarang biasanya jadi solois juga, tapi tidak jarang juga diiringi dengan fiedel pendahulu dari biola, laute, alat musik berdawai dengan papan belakang yang melengkung, harfe atau harpa kecil dan sebagainya. Musik polifon abad pertengahan. Organum, asal-usul musik polifon abad 9-11. Musik polifonik awalnya sering disebut organum. Bukti ilmiah pertama musik polifon ditemukan dalam satu karangan yang berasal dari abad ke-9. Musik baru ini merupakan suatu lambang sempurna dari keindahan kosmos atau alam. Dirasa musik ini lebih sempurna daripada musik pada masa dahulu. Musik ini telah diberi nama Organicum Melos. Organum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada organum awal. Pada pertengahan abad ke-9 di Perancis Utara, seseorang menulis naskah dengan judul Musica Enchiriadis yang selalu digabung dengan naskah kedua berjudul Scholica Enchiriadis de Musica. Kedua naskah ini adalah karangan pertama waktu abad pertengahan yang secara eksplisit membahas teknik vokal dengan paduan suara yang disebut organum paralel. Yang kedua ada organum lama.
Pada akhir abad ke-11 muncullah organum baru, vox organalis, mendapat peranan baru sebagai suara tersendiri. Maka kedua suara dapat bergerak secara berlawanan, boleh juga simpang siur. Yang ketiga ada organum baru. Pertengahan abad ke-12 musik polifon masuk kepada tahap baru, yaitu organum tidak lagi dibawakan secara improvisasi tetapi dikarang, dicatat, dan dengan notasi yang pasti. Organum yang baru diperkaya dengan melisma-melisma sebagai berikut, yaitu halteton faktur atau organum dengan nada ditahan dan diskantus faktur atau organum dengan dua suara yang bergerak. Selanjutnya ada Sekolah Notre Dame 1163 sampai 1257. Gereja Katedral Notre Dame di Prancis dibangun mulai 1163 sampai pada tahun 1257. Sekolah penyanyi ini yang berpusat pada katedral tersebut mengalami suatu masa jaya yang justru selama pembangunan Katedral Notre Dame. Selain perkembangan di bidang organum, pada masa Sekolah Notre Dame terdapat juga beberapa pembaharuan lain, yaitu timbul dua bentuk musik lain di samping organum, yaitu motetus, conductus, dan rondelus. Motetus abad 12 sampai 13. Nama jenis komposisi ini ternyata berasal dari kata Perancis mot, tetapi dalam arti amsal jadi bukan kata saja. Lalu ada conductus abad 12 sampai 13. Conductus selalu memakai teks yang sama pada semua suara, tetapi biasanya teks ini tidak dimaksudkan supaya dipakai pada ibadat gereja. Lalu selanjutnya rondelus. Selain motetus dan conductus, terdapat juga lagu tarian yang biasanya dinyanyikan dan ditarikan oleh siswa-siswa sekolah biara. Ars Antiqua 1240 sampai 1320. Istilah Ars Antiqua baru muncul tahun 1320 sebagai lawan untuk Ars Nova yang menyusul. Organum Sekolah Notre Dame masih dipakai, namun tidak ada ciptaan baru. Conductus masih disenangi, namun sedikit demi sedikit diganti dengan motetus. Musik polifon mengandalkan pengetahuan khusus, maka ditangani oleh para ahli. Istilah Ars Antiqua dan Ars Nova hanyalah memperhatikan musik polifon saja. Motetus di masa Ars Antiqua. Dari klausula Sekolah Notre Dame, berkembang motetus baru yang awalnya motetus Ars Antiqua memakai bahasa Latin dengan syair rohani, tetapi kemudian syair diganti dengan bahasa Prancis yang isinya duniawi. Dibawakan oleh beberapa solis dan diiringi dengan instrumen. Tenor selalu dibawakan secara instrumental. Dibedakan menjadi 4, yaitu motetus sederhana dengan 2 suara, motetus double dengan 3 suara, motetus triple dengan 4 suara, dan motetus conductus dengan 3-4 suara. Pierre Delacroix pada akhir abad ke-13. Pierre Delacroix adalah seorang seniman terkenal dalam sejarah musik, sebab karena beliaulah untuk pertama kalinya tidak memakai lagi sistem ritmik modal. Selanjutnya ada notasi mensural. Notasi mensural yaitu notasi dengan ukuran. Orang pertama yang menguraikan notasi baru ini adalah Franco dari Coln dalam karangannya Ars Cantus Mensurabilis. Musik polifon Inggris abad ke-13. Inggris itu dipengaruhi oleh Sekolah Notre Dame di Perancis. Hal ini tampak dalam naskah fragmen Worcester yang berasal dari sebuah sekolah nyanyi di sekitar katedral Worcester abad 13-14. Ars Nova 1320 sampai 1380. Ars Nova itu dipakai untuk membedakan dengan musik dari masa sebelumnya yang untuk pertama kali disebut Ars Antiqua atau seni lama. Di dalam Ars Nova itu sendiri ada perkembangan notasi mensural, yaitu semibrevis. Nada paling pendek dalam notasi mensural Ars Antiqua dibagi dalam nada-nada yang lebih pendek lagi, dan terdapat kedua kemungkinan untuk membagi suatu nada. Lalu ada isoritmik. Ada beberapa pembaharuan birama. Keistimewaan pembaharuan ini dapat dimengerti bila dilihat dalam 2 prinsip pokok isoritmik. Lalu selanjutnya ada isoperiodik. Untuk mengatur juga suara-suara atas sesuai dengan potongan lagu tenor, maka dalam melodi suara-suara lain disisipkan, diistirahatkan pada saat-saat yang selalu sama. Lalu motetus Ars Nova. Motetus adalah jenis komposisi utama dari Ars Nova. Isinya tentang cinta asmara, politik, situasi sosial, dan lain-lain. Lalu juga ada lagu diskantus. Jenis komposisi ini terdiri dari suara atas yang dibawakan secara vokal, serta 1-3 suara iringan instrumental. Selanjutnya ada balada.
Balada biasanya dimulai dengan bagian pembukaan dan disusul dengan 3 bait refrain. Lalu ada chase. Mula-mula chase berarti nyanyian yang memiliki pembaharuan marga satwa. Pada taraf selanjutnya, chase makin menjadi tiruan dari pembaharuan dalam musik, antara lain dengan memakai bentuk musik kanon, biasanya dengan 3 suara. Lalu yang terakhir ada ordinarium missae. Mulai pada abad ke-14 diciptakan setelan misa atau ordinarium untuk paduan suara. Adapun pengolahan lagu Gregorian untuk paduan suara ini berbeda-beda, yaitu ada pengolahan lagu Gregorian, pengolahan motetus, dan pengolahan cantilenen saz. Polifoni juga terdapat di Italia, yang dinamakan Trecento pada abad 13 sampai 14. Selain Perancis, Ars Nova diambil alih oleh negara-negara Eropa yang lain juga, terutama oleh komponis-komponis dan ahli-ahli teori musik di Italia. Musik tahun 1300-an di Italia mendapatkan nama khusus, yaitu Trecento yang berarti 13. Di dalam Trecento ini juga terdapat madrigal, atau bentuk musik yang berasal dari gembala-gembala yang biasanya menyanyikan lagu-lagu pada kawanannya dalam bahasa Italia. Lalu ada caccia, umumnya terdiri dari 2 suara atas dalam kanon dengan prim yang dengan lagu hidup membawa syairnya, sedangkan suara bawah adalah instrumen yang tenang. Lalu selanjutnya ada ballata. Sejak 1365, ballata menjadi bentuk utama dan menggeser madrigal. Lalu selanjutnya musik instrumental abad pertengahan. Bunyi alat musik pada abad pertengahan itu cukup tinggi-tinggi. Nada-nada bass itu nggak ada orkes dengan bunyi yang memadai, tapi cuma terdapat ansambel solis dengan bunyi campur dari alat dawai, tiup, dan perkusi. Musik instrumental murni jarang dipakai, umumnya berupa musik yang dikarang untuk vokal. Alat yang dipakai adalah harpa, lira, psalterium, lute, viola, organistrum, monochord, horn, trompet, bomhard, flute, orgel, kendang, pauken kecil, simbal, triangle, lonceng, dan rattle. Selanjutnya aku akan menyebutkan 2 tokoh yang berperan di abad pertengahan ini. Yang pertama ada Walter von der Vogelweide yang berasal dari musik Minnesang. Walter berpangkal dari cita-cita Minne tinggi pada wanita bangsawan yang tidak pernah mencapai sasaran. Walter mengarang sejumlah nyanyian politis dan religius. Lalu selanjutnya ada Pierre Delacroix. Pierre Delacroix adalah seorang seniman terkenal dalam sejarah musik karena beliaulah untuk pertama kali tidak memakai lagi sistem ritmik modal. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih.